Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Risalatul Ma'awanah dan kita sudah sampai di perkataan musannif. Qala al-musannifu rahimahullah wa 'alaika bi salatil laili faqad qala alaihi salamu afdhalus salati ba'da al-maktubati salatul lail. Beliau berkata, dan hendaknya bagimu mengerjakan sholat malam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib, setelah sholat fardu adalah sholat malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlu salatil laili ala salatin nahari ka fadli sadaqati sirri ala al-alaniyati. Beliau Nabi Muhammad SAW juga bersabda, keutamaan sholat malam atas sholat siang seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi atas sedekah secara terang-terangan. Jadi berbeda, lebih banyak pahala sholat malam dibandingkan sholat siang. Wa qad warada anna sadaqata sirri tudha'afu ala sadaqatil alaniyati bisab'ina dhi'fa. Dan telah diriwayatkan bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi itu oleh Allah dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat di atas sedekah secara terang-terangan. Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum. Nabi SAW pernah juga bersabda, hendaknya kalian melakukan qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Dan qiyamul lail juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Dan juga qiyamul lail menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Wa manhatun 'anil itsmi, pencegah dosa. Orang yang rajin qiyamul lail, maka insyaallah di sana dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Dan juga qiyamul lail dapat mengusir penyakit dari jasad, dari badan. Wa 'alam, dan juga ketahuilah, wa 'alam anna man shalla ba'da al-'isya'i faqad qama min al-lail. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang sholat setelah isya, maka ia telah melakukan sholat malam. Wa qad kana ba'du salafi yusalli wirdahu min awwalil laili, walakin fil qiyami ba'da an-nawmi irghamun lisyaitani wa mujahadatun linnafsi wa sirrun ajib. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang sholat setelah isya, maka dia sudah melakukan sholat malam. Wa qad kana ba'du salaf, dan sungguh sebagian ulama salaf, mereka ada sebagian dari mereka yang mengerjakan sholat atau wirid sholat ini di awal malam, berarti setelah selesai sholat isya. Walakin fil qiyami ba'da an-nawmi irghamun lisyaitani wa mujahadatun linnafsi wa sirrun ajib. Akan tetapi bangun untuk melaksanakan sholat malam setelah tidur itu mengandung penghinaan bagi setan, perjuangan melawan hawa nafsu, dan juga di dalamnya ada rahasia yang sangat ajaib. Wa huwa at-tahajjudul ladzi amara Allahu bihi rasulah. Itulah sholat tahajud yang Allah perintahkan kepada Rasulnya fi qawlihi, dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari
hendaklah kamu bertahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Wa fil ma'thuri inna Allah ya'jibu minal 'abdi idza qama min 'ala firashihi wa baina ahlihi ila salatihi. Dan di dalam riwayat disebutkan sesungguhnya Allah itu kagum kepada hambanya apabila ia bangun dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya menuju salatnya. Wa yubahi bihi malaikatahu, dan Allah juga membanggakannya di hadapan para malaikatnya. Wa yuqbilu alaihi biwajhil karim, serta menghadapkan zatnya yang mulia kepadanya. Wa'lam annahu yaqabuhu bi talibil akhirati an la yakuna lahu qiyamun bil lail. Ketahuilah sungguh buruk bagi seseorang pencari akhirat jika ia tidak memiliki kebiasaan bangun di waktu malam. Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazidi muta'arridan lin nafahati ala dawamil awqat. Bagaimana mungkin ia tidak bangun malam padahal seorang hamba senantiasa menuntut tambahan karunia dan mengharapkan hembusan rahmat di sepanjang waktu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil laili sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin, akhrajahu Muslim. Nabi SAW bersabda, sungguhnya di malam hari terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim mendapatinya seraya memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan memberinya, dan hal itu ada pada setiap malam. Waktu itu ada setiap malam. Wa fi ba'di kutubillahil munazzalati, wa fi ba'di kutubillahil munazzalati, dalam sebagian kitab Allah yang diturunkan disebutkan, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Disebutkan, dusta orang yang mengaku mencintaiku, kata Allah, namun apabila malam telah menyelimutinya ia tidur meninggalkanku, dia tidak bangun, tidak sholat. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah bihabibihi, bukankah setiap pecinta itu sangat menyukai berkhalwah, berduaan dengan kekasihnya? Wa qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti rahimahullahu ta'ala, Al-Jabarti rahimahullahu ta'ala, jumi'al khairu kulluhu fil lail wa ma 'uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail. Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti berkata, seluruh kebaikan itu terkumpul pada waktu malam. Wa ma 'uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail, dan tidaklah sebuah kewalian seseorang itu ditetapkan bagi seorang wali melainkan pada waktu malam. Dari saking agungnya waktu malam. Wa qala sayyidi al-Aidarus Abdullah ibn Abi Bakr, man arada as-safa'a ar-rabbaniyya fa'alayhi bil inkisari fi jawfil lail. Sayyidi al-Aidarus Abdullah bin Abi Bakr, beliau berkata, man arada as-safa, barang siapa yang menginginkan kejernihan safa ar-rabbani, kejernihan cahaya rabbani, fa'alaihi bil inkisar, maka hendaknya ia menghinakan diri di tengah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahmat Allah itu turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in fa astajib lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sepertiga malam yang terakhir itu Allah berfirman, adakah orang yang berdoa, niscaya aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'ghfiralah. Adakah orang yang memohon ampun, niscaya aku ampuni. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah orang yang meminta, niscaya aku akan beri. Hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Adakah orang yang bertaubat, niscaya aku terima taubatnya. Hal itu hatta yatlu'al fajru, terus berlangsung hingga fajar menyingsing. Walau lam yarid fil hazzi ala qiyamil laili ghairu hadzal hadithi lakafa. Seandainya tidak ada anjuran untuk qiyamul lail selain hadis ini saja, niscaya itu sudah sangat mencukupi. Karena saking agungnya hadis ini. Hadis yang menerangkan tentang fadilah dari qiyamul lail. Kaifa wal kitabu was sunnatu tafihani bit targhibi fihi wal hathi alaihi. Bagaimana tidak cukup, padahal Al-Quran dan hadis sangat melimpah dengan anjuran serta dorongan untuk mengerjakan qiyamul lail. Walil arifina billahi fil qiyam bil lail manazilatun syarifah. Dan bagi orang-orang yang mengenal Allah, yang ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat malam terdapat pengalaman spiritual yang mulia yang mereka alami. Wa adwaqun latifatun yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi min Allah taala. Mereka mempunyai rasa yang halus yang mereka temukan di dalam hati mereka. Min na'imil qurbi min Allah, berupa nikmatnya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasakan itu ketika bangun malam, salat malam. Waladzatal unsi bihi wa tibal munajati wal muhadatsati ma Allah taala. Juga mereka merasakan lezatnya rasa tentram bersamanya, serta mereka menemukan indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala ba'duhum in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum lafi 'aishin tayyibin. Hingga sebagian dari mereka berkata, jika penduduk surga merasakan seperti apa yang kami rasakan ini, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang sangat indah. Jadi mereka mengungkapkan kenikmatan yang mereka temukan ketika mereka melaksanakan qiyamul lail. Wa qala akharu ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Yang lain berkata, orang yang bangun malam merasakan kelezatan pada malam mereka yang melebihi kelezatan para pencari hiburan dalam hiburannya. Wa qala akharu mundu 40 sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Dan yang lain berkata, sejak 40 tahun tidak ada sesuatu pun yang membuatku sedih selain terbitnya fajar. Kenapa? Karena waktu malam akan berakhir. Ketika waktu malam itu berakhir, artinya mereka tidak lagi bisa bermunajat. Wa hadzal na'imu la yakunu illa ba'da tajarru'il mararat. Namun kenikmatan ini tidaklah didapat kecuali setelah merasakan pahitnya perjuangan. Wa tahammulil masyaqqati fil qiyam, dan menanggung beban berat dalam bangun malam. Kama qala Utbatu al-Ghulam, kabattul laila 20 sanatan wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra.
Sebagaimana perkataan Utbah al-Ulam, katanya dia berkata, aku bersusah payah melawan diriku di waktu malam selama 20 tahun dan aku baru bisa menikmati lezatnya pada 20 tahun berikutnya. Jadi kenikmatan ini merupakan bukan hal yang instan ditemukan, tapi butuh perjuangan, butuh riyadhah. Fa idza qulta madza aqra'u fi salati bil laili wa kam raka'atin yanbaghi an usalliya. Jika engkau bertanya, apa yang harus aku baca dalam salat? Apa yang harus aku baca dalam salat malamku dan berapa rakaat sebaiknya aku salat? Fa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadhib fi tahajjudihi ala qira'ati syai'in makhsusin. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus-menerus membaca suatu ayat tertentu secara khusus dalam tahajudnya. Maka bagaimana? Wa minal husni an tatatabba'a al-Qur'ana fataqra'ahu syai'an fa syai'a fi qiyamika hatta takhtima fi syahrin aw aqalla wa akthara hasaba nashatika. Kata beliau, termasuk hal yang baik adalah engkau membaca Al-Quran secara berurutan sedikit demi sedikit dalam salat malammu hingga khatam dalam sebulan. Berarti setiap malamnya 1 juz, atau lebih cepat, atau lebih lama, ya tentunya sesuai dengan semangatmu, hasaba nashatika. Wa amma adadul raka'ati fa aktsaru ma ruwiya min qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan. Adapun jumlah rakaat, maka riwayat terbanyak mengenai salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Wa warada al-iqtisaru ala 9 wa 7. Dan juga ada riwayat beliau hanya mencukupkan pada 9 atau 7 rakaat saja. Wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabatu alaihi 11 raka'atan. Namun yang paling sering diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam merutinkannya adalah adalah 11 rakaat. Ini riwayat yang paling banyak. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma qala al-musannifu wa yutalakhkhasu min majmu'il ahadits annahu yanbaghi laka wa yustahabbu idza qumta min an-nawmi an tamsaha an-nawma an wajhika biyadika wa taqul alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ringkasan dari kumpulan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seyogianya dan disunnahkan bagimu ketika bangun tidur untuk mengusap bekas tidur dari wajahmu dengan tanganmu dan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa taqra'u inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Setelah membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab ila akhir surah, sampai akhir surah Al-Imran ini. Kemudian thumma tastaku wa tatawaddau wudu'an kamila. Kemudian engkau bersiwak dan berwudu dengan sempurna. Thumma tusalli rak'ataini khafifataini. Kemudian kamu mengerjakan 2 rakaat salat, 2 rakaat sebagai pembuka yang ringan. Setelah itu thumma tusalli ba'dahuma 8 raka'atin tutawwiluhunna. Setelah itu engkau sholat 8 rakaat dengan memanjangkannya.
engkau boleh salam setiap 2 rakaat jika mau. Tusallim min kulli raka'ataini in syi'ta au min kulli arba'in, atau setiap 4 rakaat, au tajma'uhunna bi taslimatin wahidatin fa kullu dzalika qad warad, atau bisa kamu menggabungkan semuanya dengan 1 kali salam, karena semua cara itu telah diriwayatkan. Thumma in ra'aita annahu baqiya 'indaka nashatun fatanaffal ma badalak. Kemudian jika engkau merasa masih memiliki semangat, maka kerjakanlah sholat sunnah tambahan sesukamu. Thumma salli 3 raka'atin biniyatil witri bitaslimatin aw taslimatain. Lalu hendaklah kamu sholat 3 rakaat dengan niat witir, baik dengan 1 kali salam maupun 2 kali salam. Jadi runtutannya memang seperti itu. Alhasil, setelah kamu bangun tidur, yang pertama kamu harus lakukan adalah mengusap wajahmu dan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari sampai akhir ayat ini. Kemudian tsumma tastaq, siwak, wudu yang sempurna. Setelah wudu, sholat 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Setelah 2 rakaat itu bisa sholat 8 rakaat. Setelah sholat 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Bisa dengan menggunakan 2 salam atau 1 kali salam. Wa taqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang pertama kamu bisa membaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsati al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Kemudian di rakaat yang ketiga membaca surah Al-Ikhlas dan 2 mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Wala tahsab anna al-witra alladhi huwa 11 syai'un wa hadhihi ar-raka'atu al-madhkuratu fi hadha as-siyaq syai'un akharu kalla. Dan janganlah engkau mengira bahwa witir yang berjumlah 11 rakaat itu adalah satu hal yang tersendiri. Sedangkan rakaat-rakaat yang disebutkan dalam konteks ini adalah hal yang lain, tidak, ya. Jadi tidak dipaham demikian. Kenapa? Innahu lam yurwa an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghayra ma qasasnahu 'alaika fa'lam dzalika wallahu samii'un alim. Karena sungguhnya tidak diriwayatkan mengenai salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain apa yang telah kami kisahkan kepadamu akan hal ini, maka ketahuilah hal itu, Allahu samii'un alim. Allahumma shalli ala Muhammad.